Hai teman-teman, selamat datang lagi di Jurnal Infinity. Kalau misalnya kamu datang untuk pilih kartu, di video kali ini aku tidak akan pakai pilih kartu. Aku akan pakai metode yang langsung aja nyebarin kartunya, spread kartu gitu ya. Karena untuk pilih kartu aku senang gitu ya. Aku tahu kamu juga suka pilih kartu. Cuma kadang aku tuh butuh reading yang lebih fun, yang lebih santai, tanpa mengurangi esensi ada hal baik yang bisa kamu ambil dari reading-readingku. Dan sama seperti di reading kali ini, aku akan pakai tema cinta atau mungkin juga jodoh. Kita lihat aja nanti situasinya seperti apa. Semoga aku bisa menarik energi kamu dan bisa membantu kamu. Tenang aja, pilih kartu tetap ada. Akan aku hadirkan pilih kartu di 2-3 kali dalam seminggu. Di sela-sela pilih kartu aku akan upload video dengan tipe seperti ini. Jadi nggak apa-apa ya. Di sini mudah-mudahan aku akan lebih sering ketemu sama kamu, karena aku tuh pingin banget ngasih hal-hal yang lebih baik untuk kamu setidaknya. Dan kalau kamu belum subscribe, silahkan subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik lagi di reading selanjutnya. Aku langsung aja dengan bantuan Oracle untuk melihat kondisi kamu. Semoga kondisinya sama dan bisa membantu kamu. Aku di sini akan merem aja ya. 3 kartu, 1. Oke. Kalau yang bisa aku lihat di sini, dia sebenarnya happy sama kamu. Jadi kalau aku lihat kondisinya bisa aja ini orang yang sedang mendekati kamu, crush kamu, atau pasangan kamu. Di sini dia merasa sebenarnya happy banget karena bersama dengan kamu dia seperti anak kecil lagi. Anak kecil yang tidak takut untuk bertanya ini itu, berbagi cerita, berbagi perasaan. Dan di sini dia merasa bahwa kamu bisa memahami dia. Terutama kalau mungkin di sini dia punya inner child yang masih harus disembuhkan. Nah, bagi dia ada rasa nyaman yang sangat luar biasa ketika dia bersama dengan kamu. Dan di sini kamu secara nggak langsung, kamu nggak memaksa dia, kamu nggak marah-marahin dia, tapi hadirnya kamu dengan sendirinya membuat dia ngerasa lebih bisa push dirinya, bisa mendorong dirinya untuk semakin dekat dengan impiannya. Bisa di pendidikan, di karir, keuangan, atau apapun itulah yang menjadi impian dia. Jadi bagi dia, kamu sangat berarti di hidupnya dia, gitu di sini. Dan ini tujuannya dia memang salah satunya untuk membahagiakan kamu ya. Tapi memang kalau aku lihat, kamu mungkin ngerasa, tapi kenapa sih kak, kok dia seperti ada sesuatu yang belum disampaikan ke aku, kok seperti ada sesuatu yang masih mengganjal gitu, sesuatu yang aku lihat dia belum selesai dengan masa lalunya, atau mungkin dia di sini kayak kadang aku lihat diem, sedih gitu-gitu, tapi dia belum ngomong ke kamu. Kemungkinannya dia sedang dalam fase menjalani dark night of the soul, atau mungkin di sini malam gelap jiwanya. Aku nggak tahu ya bahasa Indonesia yang tepat apa, tapi berarti kondisinya dia sedang proses awakening. Dia dalam kondisi yang sedang diuji luar biasa besar oleh semesta, oleh Tuhan, tapi pasti ada kebaikannya. Nah, kalau memang kondisinya demikian, kamu bingung harus berbuat apa, harus bagaimana menghadapi dia yang dia bikin kamu happy, tapi ada sesuatu yang kayak gelap, bukan gelap dalam arti dia jahat ya, tapi kayak ada sesuatu yang kamu rasa belum selesai tentang masa lalu dia, atau mungkin kondisi masalah yang sedang dihadapi. Aku akan lihatkan di sini buat kamu. Akan seperti apa hubungan kamu dan dia, dan juga pesan semestanya ya. Three of Pentacles. Kelihatannya dalam pekerjaan ya, Four of Wands. Oh, I see Seven of Swords. Four of Swords. Ya sih, di sini kamu tuh menyembuhkan dia banget. Ada Nine of Wands. Strength. Yang bisa aku lihat di sini kemungkinannya kamu dan dia adalah pasangan yang memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Aku di sini nggak bisa menjanjikan apakah dia akan berjodoh atau menikah dengan kamu ya. Ada arah ke sana sih, cuma ya kita lihatlah energi selanjutnya gimana. Cuma aku lihat hadirnya kamu memenuhi kondisi dia sekarang. Jadi kayak kamu tuh ngasih energi banyak ke dia yang sedang mengalami dark night of the soul. Entah kata-katamu, entah pelukan dari kamu, atau mungkin senyumnya kamu aja itu bisa mewarnai hari-hari dia. Selagi atau selama dia menjalani fase penerimaan, menghadapi masalah, bangkit lagi, berdamai dengan kondisi seperti itu. Yang bisa aku lihat di sini kemungkinan memang bisa aja berhubungan dengan pendidikan atau pekerjaan dia yang mungkin berjalan nggak seperti yang dia ekspektasikan. Tapi dia berusaha lebih baik sih kalau aku lihat. Jadi bukan tipe orang yang ketika dapat masalah dianya menangisi aja, nggak ada aksi. Kalau aku lihat dia beraksi di sini, kayak membuktikan lebih baik. Dan kalau misalnya ada kondisi di mana ada tuntutan ke dia, kayak aku menuntut diriku untuk punya pekerjaan lebih baik atau gaji lebih baik, atau mungkin dari pihak keluarganya, atau mungkin pihak keluarga kamu kalau memang sudah dekat hubungan kamu dan dia, kayak
Kamu yakin mau serius nikah sama dia? Pekerjaan dia aja masih nggak jelas, atau mungkin gaji dia aja masih UMR misalnya, ada tuntutan seperti itu. Dia sadar bahwa dia harus berubah gitu loh. Setidaknya membuktikan ke dirinya bahwa dia bisa lebih baik lagi di pekerjaan, keuangan, pendidikan dia. Aku lihat seperti itu sih. Dan di sini betul bahwa dari sisi dia sudah ada arahan hubungan ini lebih serius gitu loh. Atau kalau dia belum pacaran sama kamu, dia tuh sudah punya mindset bahwa dia pengen punya goal pernikahan di hubungan cinta dia selanjutnya. Dan aku lihat di sini dia nggak cuma kepengen aja, tapi dia harus menyiapkan diri semaksimal mungkin. Dari finansial iya, dari mental, dari bagaimana dia mengelola emosi, tanggung jawabnya kepada kamu, yang seperti itu. Ya. Cuma memang kalau aku lihat di sini kadang kamu ngerasa, apakah iya kak, dia ini orang yang tepat buat aku? Karena memang aku lihat dia manis, pekerja keras juga. Cuma entah kenapa di sini kamu ngerasa hubungan kamu dan dia ini beresiko tinggi gitu loh, entah kenapanya. Entah mungkin karena memang restu orang tua belum kamu dapatkan, atau mungkin di sini ada beberapa hal tentang dia yang membuat kamu masih belum yakin, terutama di hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana, terutama kalau kamu perempuannya dan dia laki-lakinya, bagaimana dia bisa memenuhi gaya hidup kamu, atau mungkin minimal basicnya nafkah lah. Makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, skincare kamu, entertainment buat kamu, kayak gitu-gitu ya. Ada banyak hal positif di energi kamu dan dia, cuma memang di sini kalau aku lihat dia masih harus deal sih dengan dirinya sendiri. Dan di sini pun kalau aku lihat memang energi dia tuh sudah kepingin ke arah pernikahan, cuma yang bisa aku lihat dia memang bener-bener masih harus sembuh akan sesuatu. Dia sadar bahwa kalau dia belum bisa beres tentang dirinya, dia tuh nggak mau menyakiti kamu gitu loh. Misalnya aja dulu dia punya orang tua yang katakanlah ada kasus perselingkuhan misalnya, atau orang tua yang abusive, yang keras, kasar gitu ya. Dia tuh merasa dia tuh harus damai dulu dengan situasi itu, memaafkan orang tuanya, memaafkan dirinya. Karena kalau nggak begitu dia takut mengulang pola yang sama kepada kamu. Dia takut nanti dia yang malah selingkuh, atau mungkin dia yang malah kasar sama kamu gitu loh. Sesayang itu dia sama kamu. Cuma ya sekali lagi yang paling tahu hubungan ini kan kamu dan dia ya. Jadi ya lihat aja ke depannya akan bergerak ke arah yang mana. Cuma memang kalau aku lihat ditakdirkan sih untuk bersama, terutama di momen-momen sekarang. Ya. Ini momen dimana sebenarnya ada kemungkinan kamu dan dia ini pernah bertemu di past life, kemungkinannya ya. Jadi yang bisa kamu rasakan tuh kayak kamu bisa merasakan energi dia, perasaan-perasaannya, walaupun dia nggak bilang. Kamu bisa mengerti apa yang dia cemaskan, walaupun mungkin dia nggak bilang seutuhnya gitu loh. Jadi kayak kamu tuh bisa membaca dia gitu, intuisi kamu terhubung dengan dia. Chemistry kamu dan dia sebenarnya sangat kuat sih. Ada banyak kelembutan di hubungan ini yang aku rasakan, yang sangat prospek sebenarnya kalau misalnya kamu dan dia mau bergerak ke arah yang lebih serius. Aku lihat sih kayak gitu. Cuma sekali lagi aku nggak bisa menjanjikan apakah akan berakhir pernikahan atau tidak ya. Page of Swords. Nggak ada salahnya di sini kamu bukan berarti curiga, tapi ya cari taulah yang banyak tentang dia. Bagaimana pola pikirnya, bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalahnya, apakah dia memang sebijak itu ketika ujian datang di hidupnya dia, bagaimana dia bisa deal dengan masa lalunya kalau memang ada kepahitan di sana gitu. Tapi dia romantis sih, kalau aku lihat dia selalu ingin ngasih yang terbaik buat kamu, ingin ngasih yang lebih lagi buat kamu, terutama kalau kamu bisa mengapresiasi apa yang sudah dia usahakan selama ini buat kamu. Makasih ya sayang, apa gitu. Makasih ya sayang udah hadir buat hidupku. Semakin kamu berterima kasih ke dia, aku rasa dia akan semakin nyaman sih ngasih yang lebih baik buat kamu. Dan di sini memang hal ternyaman yang bisa dia rasakan adalah pelukan dari kamu, hangatnya hati kamu, kata-kata kamu yang bisa memberi dia semangat lebih lagi, senyum kamu. Pokoknya di sini hal-hal tentang kamu tuh bener-bener bikin dia nyaman. Dia merasa bersama dengan kamu dia ada kedamaian, dia merasa yakin untuk meraih berkah dan rezeki yang lebih banyak. Situasi hatinya tenang ketika dia bersama dengan kamu. Itu satu hal yang membuat dia agak berat gitu kalau misalnya jauh dari kamu, kalau nggak dapat kabar dari kamu, seperti itu so far ya. Dan di sini memang faktor keluarga cukup mewarnai hubungan kamu dan dia ya, terlepas dia belum sedekat itu sama kamu atau dia belum ketemu keluarga kamu, tapi bagi dia dan kamu juga barangkali ya keluarga penting gitu loh di sini. Jadi makanya restu itu kamu harapkan hadir di hubungan ini, kamu harapkan restu keluarga dia juga hadir, kamu diterima keluarganya, dia diterima keluarga kamu gitu. Tapi yang bisa aku lihat memang kalau sekarang
kamu menilai dia, pekerjaan dia masih belum terlalu oke, dan yang seperti itu boleh aja menjadi pertimbangan kamu. Cuma di sini semesta pingin bilang, jangan hanya melihat total nominal gajinya dia berapa atau di mana tempat kerja dia sekarang. Karena tipikal orang seperti dia sebenarnya pekerja keras kok. Dan kamu bisa melihat dari bagaimana dia mengelola uangnya. Apakah dia bisa mengelola uangnya dengan baik? Apakah dia boros? Apakah dia suka judi? Gitu-gitu pertimbangkan juga. Penting ya, sedetail-detailnya. Terutama kalau dia sudah ada omongan, kayaknya aku pingin serius sama kamu, pingin nikah sama kamu. Jangan hanya percaya omongan aja, tapi juga lihat dari bukti nyata yang dia berikan kepada kamu selama ini. Bisa nggak dia provide untuk beliin kamu makan ketika lagi dating, yang nggak gampang minjem uang kamu, yang pokoknya yang seperti itu, bisa memberi rasa aman buat kamu, rasa nyaman, kamu merasa aman di dekat dia tanpa takut ini itu gitu sih. Dan ya, dia di sini menghargai kecantikan kamu, keanggunan kamu, kamu yang selalu positif pikirannya, kamu yang selalu ngasih kedamaian sih. Aku lihat di sini kamu cantik di mata dia. Dan ya, seperti aku bilang tadi, sebenarnya tipikal orang seperti ini, kalau dia sudah selesai dengan segala trauma dan segala pembelajaran di hidupnya dia sangat potensi banget buat sukses sebetulnya. Memang sih kelihatannya kalau aku lihat dari usia dia di atas 35 tahun ya. Jadi benar-benar sukses yang dia bisa mendapat rezeki yang sangat-sangat baik dan banyak, tapi dia nggak pamer, dia memakai rezekinya untuk kebahagiaan dia, kebahagiaan kamu, beli rumah yang nyaman. Bukan sekedar buat pamer demi validasi orang lain. Dia bukan tipikal yang kayak gitu kalau aku lihat di sini. Jadi ya mungkin kalau memang ada pertimbangan mengenai keuangan, karir, ya kamu lihatlah dari kerja kerasnya dia. Ya kecuali kalau dia kayak begitu-begitu aja, malas-malesan, ya jangan mau bersama dengan orang yang standarnya seperti itu, terutama kalau kamu juga pekerja keras ya. Tapi aku yakin dia bisa sih kalau dari energinya. Dan aku mau lihat dari beberapa oracle ya. Aku terpanggil untuk kartu ini. Apa nih mungkin pesannya buat kamu? Kita lihat bareng ya. Untuk hubungan kamu dan dia, pesan semesta, feeling. Jadi kalau kalian di sini sih semua hal dimulai dari feeling, tapi sebenarnya betul bahwa healing. Kartu ini ternyata bercerita mengenai healing ya. Penyembuhan dimulai dengan feeling. Milikilah hati yang baik, berbaik-baiklah untuk dirimu sendiri, dan milikilah hati yang lembut gitu. Jadi untuk menghadapi dia memang sebenarnya lebih kepada energi feminin ya, pelukan yang hangat, kata-kata yang menenangkan, yang seperti itu. Bukan dengan pokoknya kamu sampai akhir tahun harus dapat gaji sekian, nggak peduli gimana caranya. Dia tuh nggak bisa seperti itu. Dan somehow memang manusia, terutama kalau dia laki-laki ya, memang didesain untuk tidak diperlakukan seperti itu oleh perempuannya. Tapi kamu kasih afirmasi kayak, sayang, kalau misalnya nanti kita punya rumah sendiri, aku happy deh. Aku bisa pakai dapurku sendiri, masak yang enak buat kamu. Kalau kita punya anak, kita nyaman di rumah kita. Nanti anak-anak kita main, rumah kita berantakan, it's okay, nggak apa-apa. Nggak mengganggu kenyamanan orang tua kalau misalnya kita harus tinggal dengan mereka. Jadi kasih dia motivasi dengan bayangan seperti itu. Betapa bahagianya kamu kalau dia bisa mencapai posisi itu tanpa kamu harus marah-marah, maksa-maksa gitu loh. Gentle di sini ya, jadi gentle dan tender, hati yang lembut. Gentle tuh lebih kepada kebaikan hati gitulah ya, gitu. Jadi ini juga berhubungan dengan kartu strength, karena kartu ini kelihatannya tuh kayak ini dilambangkan dengan singa. Biasanya singa kan kayak garang gitu ya, tapi sebenarnya ada kelembutan yang bisa hadir di hubungan ini. Aku rasa hubungan ini akan berjalan dengan baik kalau ada kelembutan di kamu, kelembutan di dia. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Jadi sekali lagi, kamu sangat boleh meminta ke dia, sayang, aku berharap sebenarnya sebelum kita menikah, kita bisa punya tabungan sekian. Kenapa? Kasih tahu dia alasannya kenapa. Karena ya kamu tahu lah ya, harga barang-barang semakin naik. Vaksin anak harganya semakin naik tiap tahun. Belum beli popok, belum beli, kita harus ngasih gizi yang baik buat anak kita. Beri dia bayangan-bayangan seperti itu, supaya dia mengerti, oh iya ya kebutuhan begini-begini gitu. Jadi bukan tentang betapa kamu pengen punya pesta pernikahan yang mewah, tidak. Tapi tentang kehidupan setelah pestanya justru. Gitu sih. Kan seneng ya sayang kalau kita bisa jalan-jalan kemana gitu-gitu.
Jadi sekali lagi semua butuh proses, dan dia pun terutama kalau memang lagi mengalami fase sedang diuji banget sama semesta, butuh waktu. Tinggal gimana kamunya, bersedia nggak mendampingi fase ini. Selama kamu melihat dia mengusahakan untuk bangkit dengan lebih tangguh, lebih kuat, maka dia masih sangat layak buat kamu tuju gitu. Sukses tuh. Ada sukses di sini, semesta menjanjikan kesuksesan untuk hubungan kamu dan dia. Untuk suksesnya dia juga di karir dia, pendidikan, keuangan, aminin ya, aminin. Tapi ya sekali lagi kamu yang harus teliti di sini. Jangan cuma merasa wow kalau dia menjanjikan, iya sayang aku akan beli rumah, beliin, tapi lihat ada usahanya nggak? Dia janji beliin kamu rumah, beliin kamu emas, tapi dianya males-malesan, suka judi, suka pinjol, cuma main game sepanjang hari, ya itu apa gitu loh. Jadi aku rasa kamu juga harus bisa strategis dan cerdas ya juga, bagaimana keluarga dia menerima kamu, keluarga dia baik nggak sama kamu, menerima kamu dengan hangat nggak atau gimana gitu. Terutama kalau memang kamu di sini tujuannya sudah ke pernikahan ya. Jadi persiapan itu tanggung jawab kamu. Jadi jangan cuma percaya dengan apa yang dia janjikan, tapi apa bukti yang dia berikan dan fakta yang kamu dapatkan dari koneksi kamu bersama dengan dia. Seperti itu teman-teman. Dan aku mau ambil kartu lainnya ya. Entah kenapa terpanggil di oracle ini. Ini sebenarnya adalah pesan dari malaikat yang menjaga kamu, sama seperti namanya angel and scroll ya, jawaban dari malaikat yang menjagain kamu. Let's see apa pesannya untuk hubungan kamu dan dia. Aku akan ambil mungkin 2 kartu ya. Don't stop. Jadi jangan berhenti. Jangan berhenti untuk percaya dengan dia. Jangan berhenti untuk melihat detail yang lebih dalam tentang dia. Jangan berhenti untuk berusaha. Karena gini, setiap orang kan pasti akan diuji ya. Kenapa sih manusia diuji? Supaya dia bisa mengeluarkan sisi terbaik tentang dirinya. Kadang bakat yang terpendam itu baru bisa keluar kalau kita diuji di masalah yang titik ujung banget gitu. Itu. Jadi kalau memang kamu masih merasa intuisi kamu mengatakan bahwa ada yang masih bisa kamu pertahankan di hubungan ini, dia masih lembut sama kamu walaupun dia ada masalah, dia masih mengusahakan yang terbaik buat kamu, maka hubungan ini sebenarnya masih sangat bisa diusahakan. Gitu. Ya. Jika kamu percaya. Jadi sebenarnya dalam sebuah hubungan memang harus percaya. Kamu percaya nggak dengan dia? Kalau rasa percaya kamu itu masih ada tentang dia, tentang bagaimana usahanya dan sebagainya, maka ini masih sangat bisa kamu lanjutkan. Terutama kalau kamu lihat di bagian tengah sini ya, ada simbol yang mirip dengan lambang kesehatan. Ini mengenai sehatnya fisik, sehatnya mental, sehatnya jiwa. Jadi kalau memang sekarang dia masih sangat terluka dengan apa yang menjadi ujian dia sekarang, kartu Four of Swords ini, aku rasa dia akan bisa sembuh kok. Selama dia mengusahakan, selama dia percaya, selama kamu ngasih yang terbaik, hati yang baik untuk dia. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan reading kali ini bisa kamu maknai ya. Dan kalau kamu menanyakan ini untuk unsur nama dan zodiak apakah, aku akan lihat dari zodiaknya dulu ya. Ini aku pakai charm aja, langsung aku shuffle. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya. Oh, banyak. Scorpio, Scorpio lagi, Gemini, Pisces, Gemini lagi, Libra, Pisces, Virgo, dan Aquarius. Kemudian kalau zodiak kamu atau dia nggak ada, kita lihat dari unsur nama kamu atau unsur nama dia. O, Y, D, Q, G, H, J, K, C, H, Z. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai bagaimana koneksi kamu dan dia saat ini. Semoga ini membantu dan aku doakan semoga kalau memang kamu merasa dialah orangnya untuk masa depan kamu, semoga dia orangnya. Dan tentu saja tetaplah berdoa ke Tuhan. Tuhan, kalau memang dia terbaik buat saya untuk masa depan saya, condongkan hati saya ke dia, yakinkan hati saya, dan bantulah urusan-urusannya gitu. Jadi mudah-mudahan itu juga membantu, memberi energi positif buat kamu dan dia. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.